Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student of Aljabar. How are you today? I do hope you always getting well, healthy in mind, body and soul. Well, today we're gonna continue our learning about lesson 4. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita di pelajaran keempat tentang 5W1H ya. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris Indonesia itu pertama menanyakan sebuah aktivitas yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan WH question. Seperti yang kemarin Ustaz sampaikan, WH question itu nanti ada 4 ya, jadi diperhatikan baik-baik. Oke, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, silakan please open your books page 44. Silakan dibuka bukunya halaman 44. Nah, di sini ada grammar note, ada penjelasan tentang grammar note, tentang grammarnya ya. Nah, kita baca dulu. Di sini ada 2 tipe. Yang pertama yang going to, yang kedua will. Ya, will. Saya artikan lebih gampangnya will aja. Ya. WH question biasanya menggunakan kata tanya what, where, when, who. Untuk membuat WH question awali dengan kata tanya WH, diikuti to be, is, are, lalu subjek yang akan melakukan tindakan, diikuti is, going to, dan kata kerja bentuk pertama ya, kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini nanti setelah ini akan ada rumus ya, saya akan sampaikan rumus. Nah, dari rumus kata kunci, dari situ kamu bisa membentuk atau membedakan ini kalimat benar apa salah, seperti itu. Contoh yang pertama ini kita lihat, who are going to play Galasin later today. Nah, who itu artinya siapa. Who itu, nah dalam who itu, who memiliki perbedaan dengan pertanyaan yang lain. What, where, when. Itu who itu memiliki kalimat tersendiri. Kenapa? Karena dalam susunan who itu tidak ada subjek. Ya, tidak ada subjek. Kenapa? Karena who itu menanyakan subjek, seperti itu. Kita contohkan, kita artikan ya. Who are going to play Galasin later today? Siapa? Are going to artinya yang akan. Ya. Who are going to, siapa yang akan bermain Galasin later today? Hari ini, nanti hari ini. Later artinya nanti ya. Siapa yang akan bermain Galasin hari ini, nanti hari ini, bisa diartikan seperti itu. Nah, kita lihat susunannya dari WH dulu, kemudian are itu to be, going to itu materinya, play itu verb, Galasin objek, later today itu keterangan. Nah, tidak ada subjeknya ya, tapi di atas kok ada keterangan subjeknya. Di atas itu khusus untuk pertanyaan what, where, dan when. Nah, kemudian yang kedua kita lihat, what are they going to play later today? Apa yang mereka akan mainkan hari ini? Apa yang akan mereka mainkan hari ini? Kita lihat rumusnya, what, WH, are tambah to be, benar, kemudian they subjek, going to itu materinya, jenisnya, play itu verbnya, dan today itu hari ini. Nah, jadi ikuti sesuai dengan rumus yang ada, kecuali who itu subjeknya dihilangkan. Oke? Nah, seperti itu saja. What yang ketiga Ustaz artikan saja. Where are they going to play Galasin later today? Di mana mereka akan bermain Galasin hari ini? Yang terakhir, when are they going to play Galasin? Kapan mereka akan bermain Galasin? Kapan mereka akan bermain Galasin? Jadi who itu menanyakan orang, what itu menanyakan kegiatannya apa, where menanyakan tempat, dan when menanyakan waktu. Ya, understand?
Nah, itu. Kemudian yang bawah kita lihat where question in the future simple. Will, kita lihat langsung ke rumusnya ya. Biasanya menggunakan kata what bersama who. Pola kalimatnya adalah kita lihat baca. WH tambah will atau wants tambah subjek tambah kata kerja. Nah, itu adalah rumus dasarnya. Kita lihat ke who, kita lihat ke bawah kalian ke contohnya. Ingat, who pasti subjeknya dihilangkan, gak ada karena menanyakan subjek. Langsung who will play basketball tomorrow? Siapa yang akan bermain basket besok? Yang kedua, mulai pakai rumus yang di atas. What will class 6C play tomorrow? Apa yang akan kelas 6C mainkan besok? Where will class C play basketball tomorrow? Di mana kelas 6C bermain basket besok? Yang terakhir, when will class 6C play basketball? Kapan kelas 6C bermain basketball? Nah, itu ya. Tetap menggunakan rumus yang atas ya. Kita lihat contoh yang kalimat terakhir. When will class 6C play basketball? When ke WH word. Will masuk ke will. Terus kelas 6C itu subjeknya. Play itu kata kerjanya. Basketball itu adalah objeknya. Oke? Understand? Atas juga sama ya. Ingat, sesuaikan dengan pola rumusnya. Ya. Kita akan melihat kata kunci dan rumus ya. Kata kunci dan rumus WH, what, where, when, dan who. Oke, lihat yang pertama going to. Ada dua di sini seperti yang saya tadi sampaikan. Ada kalau who, siapa, itu memiliki rumus tersendiri. Who plus to be, RM is, plus going to, plus kata kerja verb, V itu kata kerja plus objek. Ini cara menyusun kalimat yang siapa. Ya, kemudian yang kedua, what, where, when plus to be plus subject plus going to plus verb plus objek. Nah, ini cara menyusun kalimat yang kedua atau kalimat seperti yang pola disampaikan oleh buku. Nah, kamu fokusnya ke situ aja. Jadi kalau yang going to setelah what, where, atau when pasti to be. To be itu apa? RM, is. Setelah to be pasti subjek orangnya. Setelah orangnya pasti going to dan kata kerja. Oke, tergantung pertanyaannya ya, nanti kamu lihat ke dia menanyakan apa. Oke. Kalau nanyakan tempat berarti jangan sampai di sininya ada tempat ya. Jangan sampai ada keterangan tempat. Jadi cukup menanyakan sampai objek. Jangan menanyakan sampai keterangan. Oke? Begitupun when, cukup menanyakan sampai objek, jangan sampai nanya ke keterangan. Understand? Oke, yang will sama kita lihat. Who itu pasti beda, memiliki susunan tersendiri. Who plus will plus verb plus object. Who setelah who berarti will. Setelah will tanpa subjek karena yang ditanyakan adalah subjek. Setelah will langsung ke kata kerjanya dan terakhir diakhiri dengan objek. Objek. Kemudian yang kedua, what, where, when plus will plus subject plus be plus o. Ini sama ya. Setelah WH 3 ini pasti langsung ke will. Setelah will ke subjeknya, setelah subjek ke kata kerjanya, terakhir dengan objek. Seperti itu. Kalau ada objeknya ya. Ya kalau dari kata kerja langsung ke keterangan nggak apa-apa. Nanti Ustaz juga akan menerangkan tentang objek. Ya, objek itu artinya apa ya? Objek itu yang dituju, ya, yang dituju. Ya. Oke, itu aja untuk rumus kata kuncinya. Tugas kamu adalah menghafal rumus ini. Ya, menghafal rumus ini. Itu tugas yang pertama. Ya, nanti minggu depan Ustaz akan tes. Oke. Kita akan lewat dulu halaman 45 dan 46 karena ini enaknya langsung ketika tatap muka langsung Ustaz akan jelaskan. Di tugasnya di halaman 47, membuat kalimat dari when, where, who, what, dan where sesuai dengan gambar ya. Sesuai dengan
gambar. Ya, kalau ada banyakan orang berarti pakainya they. Kalau Ustaz langsung ini ya, langsung langsung tunjuk aja. Gambar pertama pakai they, gambar kedua yang where pakai she, menanyakan salah satu anak aja. Gambar ketiga subjeknya nggak ada karena who ya. Gambar keempat pakainya she juga. Gambar keempat pakainya Bella, namanya Bella subjeknya. Gambar kelima subjeknya itu Budi, dan gambar keenam itu subjeknya ibu. Oke? Ibu, moms. Oke? Itu aja untuk tugas hari. Ingat, dikerjakan di bawahnya sesuaikan dengan rumus yang yang will. Pakai rumus yang will. Oke. Dan dibuka halaman selanjutnya, halaman 48 sama. Cuman ini mah rumusnya pakai going to. Understand? Untuk subjeknya ini bebas. Kalau ada orang itu kamu namain siapa, kayak Pak Ogah atau siapa, atau yang kalau ada perempuan namain Tari atau siapa, itu up to you. Dan kalau misalkan ada kayak nama Harlima, itu misalkan mau keluargaku, itu doesn't matter subjeknya, bebas ya. Oke, understand? Dikerjakan semampunya saja. Nanti minggu depan Ustaz akan terangkan lebih jelasnya lagi ya. Might be enough from it. Thank you so much for your nice attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.